Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya ingin membahas update terbaru perkembangan dunia sepak bola, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dari dalam negeri ada kabar pemecatan pelatih timnas senior, Patrick Kluivert yang akhirnya dipecat oleh PSSI. Saya juga ingin sedikit membahas tentang perbudakan modern di dunia sepak bola. Saya juga ingin membahas preview jelang liga-liga top Eropa karena pada akhir pekan ini akan ada big match Liverpool kontra MU. Oke, kita bahas yang pertama itu dari kabar pemecatan seorang Patrick Kluivert dari jabatannya setelah gagal membawa timnas kita ke ajang Piala Dunia tahun depan. Kabar itu disampaikan oleh PSSI pada kemarin kalau nggak salah. Dan apakah pemecatan Patrick Kluivert ini sudah tepat? Dan bagi saya sudah sangat tepat karena pada laga kemarin pada ronde keempat itu adalah kesempatan terbaik yang dimiliki oleh timnas kita untuk ikut berpartisipasi di ajang Piala Dunia tahun depan. Tetapi itu tidak terjadi karena kita kalah 2 kali oleh Irak dan Arab. Nah, harusnya pada 2 pertandingan tersebut kita itu tampil habis-habisan, lakukan segala cara untuk menang, oportunis apapun, mengandalkan fighting spirit, baik itu secara teknikal ataupun pragmatis harusnya itu dilakukan. Tapi itu tidak dilakukan. Si Patrick Kluivert ini seperti tidak memiliki kemampuan untuk memaksimalkan kapasitas dan kualitas yang kita miliki. Dan bukan hanya si Patrick Kluivert saja yang dipecat, ternyata ada 2 pelatih dari kelompok usia U23 juga dipecat, kelompok usia U20 juga dipecat. Saat yang tidak dipecat itu adalah head scouting dan siapa itu 2 orang, dan Pak Erik juga tidak mundur karena menggantikan seorang Pak Erik ini tidaklah mudah, mengingat jam terbang beliau juga sudah sangat tinggi. Lobby-lobbynya ia juga pernah memimpin Inter Milan, ia juga pernah memiliki klub di Amerika kalau nggak salah. Nah, ini adalah hasil gambling dari pemecatan Sintayong di tengah jalan dengan alasan memiliki chance yang lebih besar untuk ikut berpartisipasi di Piala Dunia seandainya sih dengan penunjukan Kluivert ini, tapi hasilnya sangat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita gagal lolos ke Piala Dunia tahun depan, mimpi kita harus terkubur atau tertunda lah. Kita ambil kesempatan ya untuk ajang-ajang internasional berikutnya. Nah, dengan pemecatan ini si Patrick Kluivert ini ternyata mendapatkan pesangon yang cukup besar. Kabar banyak di media yang mengabarkan bahwa si Patrick Kluivert ini mendapatkan sekitar 30 miliar. Dan apakah si Kluivert ini layak, ya, sudah sangat layak dipecat. Dalam 8 bulan menangani timnas kita, si Patrick Kluivert ini tidak memberikan dampak apapun. Secara permainan sangat jelas tidak menggambarkan pelatih yang hebat, ini pelatih biasa banget lah. Nah, si Arya Sinulinga mengeluarkan statement bahwasanya seandainya PSSI ingin bermain aman, ya tidak akan memecat Sintayong. Tapi ya memilih perjudian yang sangat besar dengan menunjuk Patrick Kluivert, dan hasilnya seperti yang kita tahu, kita gagal ke Piala Dunia tahun depan. Dan siapakah calon pengganti dari seorang Patrick Kluivert ini? Banyak kabar simpang siur yang mengabarkan bahwa kita itu masih ingin kembali dengan si Sintayong. Tapi Sintayong pun seandainya diberi tawaran tersebut, ya pasti mikir-mikir 2 kali. Ya pernah bahasa gampangnya, dia pernah dikecewakan lah oleh Indonesia. Dan banyak juga yang mengabarkan bahwa pelatih dari luar, dari
Spanyol ataupun dari Belanda juga masih berseliweran, tapi kita nggak tahu semuanya. Kekuasaan penuh masih di tangan PSSI dan jajarannya. Oke, itu dulu untuk pembahasan tim nasional kita kali ini. Dan saya ingin bahas sedikit tentang perbudakan modern di dunia sepak bola. Akhir-akhir ini kan jadwal sepak bola sangat padat untuk kualifikasi Piala Dunia dalam 2 atau ya sekitar 10 atau 14 hari mereka bermain sangat padat dan jadwal ini dikeluhkan oleh beberapa pemain dan itu sudah seringkali dilontarkan oleh seperti Guardiola, Jurgen Klopp, Ancelotti, Mbappe, Kroos, De Bruyne dan lain-lainnya sudah merasa tidak nyaman lah dengan jadwal ini karena sudah sangat padat, yaitu sangat memicu rentan ke cedera mereka karena sepak bola ini kan olahraga yang cukup memakan energi, pressure dari media, dari pelatih, dari sponsor, mereka dituntut profesional, mereka dituntut untuk melakukan yang terbaik untuk negara dan klubnya. Tetapi di sisi yang lain, mereka juga manusia biasa yang bisa lelah, bisa stres, dan lain-lain. Mereka butuh bercengkrama dengan keluarganya, kehidupan sosial mereka, dan lain-lain. Apakah FIFA dan UEFA ini peduli dengan hal tersebut? Yang sangat jelas mereka itu sangat tidak peduli. Yang mereka pedulikan hanyalah uang dan uang. Makanya mereka bikin banyak kompetisi seperti UEFA Nation League, UEFA Conference League, bahkan untuk Piala Dunia antar klub yang kemarin kan dibikin sebulan. Dan itu jatah liburnya kan sangat sedikit dan itu memicu pemain untuk rentan lebih cedera. Contoh Cole Palmer yang baru saja cedera. Dan apakah efek dari kompetisi tersebut yang jelas kualitas sepak bola pasti menurun itu dikarenakan pemain sangat lelah dan lain-lainnya. Dan itu adalah sedikit tentang perbudakan sepak modern di dunia sepak bola. Dan saya ingin membahas preview jelang pertandingan Liga Inggris, La Liga dan Serie A. Karena pada akhir pekan ini akan ada pertandingan big match antara Liverpool kontra MU. Kita mulai dari La Liga dulu, di mana Barcelona akan menjamu Girona. Saat ini Barcelona berada di peringkat kedua di bawah Real Madrid, sementara Girona di peringkat 18. Harusnya berdasarkan kualitas pemain, permainan, dan lain-lain, Barca ini sangat diunggulkan apalagi Yamal ini kabarnya sudah siap bermain, cuman kan seperti Lewandowski ataupun Rafinha nggak tahulah kabar terbarunya. Harusnya sih Barca bisa meraih kemenangan dan memberikan tekanan ke Real Madrid karena cara mereka dengan Madrid cuma beda 2 poin kalau nggak salah. Apakah Barcelona bangkit setelah 2 laga mereka kalah berturut-turut di Champions League, mereka kalah oleh PSG dan kemarin dibantai oleh Sevilla. Tapi yang jadi masalah adalah kelelahan pemain-pemain Barcelona seperti Pedri dan yang lainnya kan baru saja melewati jeda internasional di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun depan. Ini adalah PR-nya Hansi Flick bagaimana ia merotasi pemainnya dengan kualitas yang ada karena back pertahanan Barca ini sangat rentan untuk kebobolan. Dan kita ke match selanjutnya di mana Real Madrid akan menjamu Getafe. Real Madrid saat ini berada di puncak klasemen, sementara Getafe di peringkat 11. Harusnya berdasarkan pemain, permainan dan kualitas dan lain-lainnya Madrid ini bisa meraih 3 poin penuh. Amukah dan seandainya Madrid ini menang ia akan menjaga jarak 3 poin atau memperlebar jaraknya dengan Barcelona. Kita ke pertandingan selanjutnya itu dari Liga Inggris, di mana akan ada super big match MU kontra Liverpool.
bahas dari Chelsea yang akan menjamu Nottingham Forest. Saat ini Chelsea berada di peringkat ke-7, sementara Nottingham berada di peringkat 17. Harusnya berdasarkan kualitas pemain dan permainan Chelsea ini lebih unggul lah dibandingkan dengan Nottingham, apalagi Nottingham ini di bawah asuhan Ange Postecoglou kalau nggak salah belum pernah meraih kemenangan sama sekali. Nottingham ini awal musim ini benar-benar sangat menurun bila dibandingkan dengan musim lalu. Musim lalu kan Nottingham ini bisa dibilang tim yang underdog yang sangat mengejutkan lah. Dan kita ke pertandingan selanjutnya di mana Arsenal akan menjamu Fulham. Arsenal saat ini berada di puncak klasemen dengan 16 poin, sementara Fulham berada di peringkat 14 dengan 8 poin. Derby London, harusnya sih Arsenal dengan skuad yang dimiliki bisa meraih poin penuh, cuman yang menjadi masalah dengan Arsenal lah banyaknya pemain yang cedera. Odegaard kembali cedera, si Madueke kalau nggak salah masih cedera, tapi harusnya sih Arsenal bisa meraih poin penuh. Kita ke match selanjutnya di mana Tottenham Hotspur akan menjamu Aston Villa. Tottenham sekarang berada di peringkat ketiga, sementara Aston Villa berada di peringkat 13. Ini adalah laga yang ya Aston Villa musim ini sangat menurun lah dibandingkan dengan musim lalu. Musim lalu kan mereka tampil luar biasa. Mereka bisa tembus sampai ke babak perempat final Champions League dan mempersulit PSG. Tapi musim ini sangat jelek lah. Sementara si Tottenham pasti ingin meraih poin penuh guna mengejar Liverpool di peringkat 2. Ya betul, peringkat 2, peringkat di atasnya. Dan di pertandingan terakhir akan ada super big match Liverpool kontra MU. Liverpool saat ini berada di peringkat ke-2, sementara MU peringkat ke-10. 3 match terakhir Liverpool ini mengalami kekalahan, 2 kali di EPL dan sekali di Champions League. MU ini kan nggak bermain di Champions League, artinya kebugaran mereka sedikit lebih terjaga lah, tapi kita tahu kualitas MU itu seperti apa, dan ini bisa dibilang sangat sulit diprediksi lah, tapi harus diakui kualitas pemain Liverpool di atasnya pemain MU lah. Cuman kan yang menjadi masalah Liverpool ini kan sedang ngedrop, terutama itu untuk pemain depannya. Si Arnold Slot harusnya berani mengganti Gakpo dan Salah ketika mereka tidak bermain bagus dengan memasukkan si Chiesa dan si Isak. Si Chiesa sebelah kanan, Isak sebelah kiri, dan di strikernya itu kan si Ekitike. Dan Salah dan Gakpo ini kan akhir-akhir ini sedang menurun, tapi secara kualitas harusnya Liverpool ini sedikit lebih unggul lah. Dan kita ke ajang ya di match selanjutnya Manchester City akan menjamu Everton. City saat ini berada di peringkat ke-5, sementara Everton peringkat ke-8. Harusnya berdasarkan kualitas pemain, permainan dan lain-lain, City ini bisa meraih kemenangan lah. Dan kita ke ajang Serie A. Serie A di mana akan ada pertandingan untuk tim-tim besar. Napoli yang akan menjamu Torino. Saat ini Napoli di peringkat pertama, sementara Torino di peringkat ke-16. Harusnya berdasarkan kualitas yang dimiliki oleh Napoli, mereka bisa meraih poin penuh. Dan untuk pertandingan selanjutnya akan ada big match AS Roma kontra Inter Milan. Match yang cukup seru. AS Roma saat ini berada di peringkat ke-15, cukup mengejutkan.
Sementara Inter di peringkat keempat 12 poin. Mampukah Roma mempertahankan konsistensinya ataupun Inter yang berhasil memberikan kekalahan ke Roma dan memotong jarak dengan sang pemuncak Napoli? Di match selanjutnya ada Juventus yang akan menjamu Como. Juventus saat ini berada di peringkat kelima, sementara Como ke-8. Harusnya berdasarkan kualitas yang dimiliki oleh Juve, mereka bisa meraih poin penuh untuk laga kali ini. Sementara AC Milan akan menjamu Fiorentina. Milan saat ini berada di peringkat ketiga dengan 13 poin, sementara Fiorentina peringkat 17 dengan 3 poin. Ya, 3 poin. Harusnya berdasarkan statistik Milan ini bisa meraih poin penuh. Dan video kali ini cukup karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan.